Perkenalkan, nama saya Sabrina Kasatena Wijaya dari Prodi Administrasi Publik dengan NPM akhir 103. Perkenalkan, nama saya Aska Prita Alia dari Prodi Administrasi Publik NPM akhir 092. Perkenalkan, nama saya Aulia Disayasa dari Prodi Administrasi Publik NPM akhir 062. Apa sih etika itu? Etika adalah nilai moral dan norma yang menjadi pedoman baik bagi suatu individu maupun suatu kelompok dalam mengatur tindakan atau perilaku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Etika profesi merupakan suatu sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk dapat memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh serta juga keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas. Beberapa prinsip etika profesi diantaranya prinsip tanggung jawab, prinsip keadilan, prinsip otonomi, dan prinsip integritas moral. Fungsi etika profesi yaitu yang pertama sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Kedua, sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Yang ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak lain di luar organisasi terkait hubungan etika di dalam keanggotaan suatu profesi. Selamat siang. Kali ini kita berada di kantor konsultan hukum Giovanno & Partners bersama dengan Bapak Giovanno. Kali ini kita akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas etika administrasi publik. Mungkin bisa langsung dimulai dengan pertanyaan nomor 1. Baik, pertanyaan ini yang pertama, sudah berapa lama Bapak menjadi seorang advokat dan apa yang membuat Bapak tertarik untuk menjadi seorang advokat? Oke, jadi yang pertama saya akan menjawab. Jadi saya ini terbilang masih advokat muda, karena baru 2 tahun ini di Sumpah Advokat. Jadi saya baru berusia 2 tahun menjadi advokat di bidang bisnis. Kemudian alasan mengapa saya tertarik di bidang atau menjalani profesi advokat ini, terutama di bidang bisnis, karena latar belakang saya yang suka dengan bidang bisnis terkait korporasi, sehingga fokus saya untuk konsultan hukum ini adalah legal corporate, jadi bergerak di bidang konsultan hukum di perusahaan-perusahaan, gitu. Karena saya tertarik terkait dengan perjanjian kerja, tertarik juga dengan korporasi, terkait dengan ketenagakerjaan, karena kebetulan S1 saya waktu skripsi saya membahas terkait perjanjian kerja. Kemudian waktu S2 tesis saya fokus untuk pembahasan terkait ketenagakerjaan ketika COVID-19 kemarin. Baik, pertanyaan yang kedua, apa yang menjadi tugas dan kewajiban seorang advokat dalam praktik hukum mereka? Oke. Ini saya akan lebih fokus saja ya apa yang saya jalani ya, karena kan saya bidangnya bidang legal corporate ya, legal corporate. Otomatis tugas saya sebagai legal corporate di beberapa perusahaan ini, saya fokus di bidang pengurusan terkait legal opini. Kemudian saya mendampingi perusahaan terkait permasalahan hukum. Apa saja permasalahan hukum? Mungkin di bidang perjanjian kerja dengan pihak ketiga, kerjasama, kemudian perjanjian kontrak kerjasama dengan tenaga kerja. Kemudian juga saya mendampingi perusahaan untuk pengurusan struktur perusahaan. Kemudian juga ada lagi terkait peraturan perusahaan, karena di dalam perusahaan wajib hukumnya dan selalu harus didaftarkan ke Disnaker, itu kaitannya dengan peraturan perusahaan. Itu adalah tugas-tugas kami di Giovanno & Partners ini terkait kerjasama dengan beberapa perusahaan, gitu. Baik, apa saja kode etik yang harus diikuti oleh seorang advokat menurut pengetahuan Anda? Oke, jadi kami selaku profesi advokat ini
bertindak atau melaksanakan profesi ini berdasarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. Ya, jadi semua terkait kode etik ya, yang dipertanyakan kode etik semua sudah ada di dalam undang-undang itu. Jadi kami selalu menjadi undang-undang tersebut menjadi panutan kami untuk melangkah lebih tepatnya. Kemudian kode etik ada beberapa yang memang sudah diatur. Pertama terkait merahasiakan tugas. Nah, maksudnya seperti apa merahasiakan tugas? Ini adalah informasi yang kami dapat, ya toh. Kemudian rahasia-rahasia apa yang kami dapat dari klien terutama itu harus kami jaga. Itu menjadi kode etik kami. Jadi rahasia tugas yang harus kami kerjakan apa saja. Yang kedua, kode etik kami adalah kami diatur oleh undang-undang itu tidak boleh untuk memilih atau lebih tepatnya berperilaku tidak adil terhadap klien-klien karena memilih terkait golongan, ras, agama, budaya, sosial seperti itu. Jadi kita memang tidak diperbolehkan untuk memilih klien. Jadi semua klien yang datang ke kami kita harus layani berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, bagaimana sanksi atau konsekuensi yang biasanya terjadi jika seorang advokat melanggar kode etik tersebut? Oke, jadi terkait sanksi di dalam undang-undang advokat pun itu sudah diatur. Jadi sanksi yang memang diterapkan adalah kita akan selalu dihadapkan dengan Dewan Kehormatan yang ada di dalam organisasi. Ya. Nantinya apabila terbukti seorang advokat melanggar kode etik, itu biasanya kita akan disidang, kemudian kita akan ditetapkan salah atau tidaknya, kemudian kartu anggota kami akan dicabut. Tetapi kembali lagi bahwa Dewan Kehormatan pun tidak akan melepaskan terkait tanggung jawab apabila seorang advokat dinilai salah di hukum, terutama apabila ada unsur pidana. Nah, jadi otomatis proses awalnya adalah dengan Dewan Kehormatan organisasi dulu, lalu ternyata terbukti salah, lalu kita bisa melanjutkan proses di hukum, apalagi ada unsur pidana. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir, Oke. bagaimana cara Bapak untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik profesional dalam pekerjaan Bapak? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, ada dua kode etik yang memang harus diperhatikan. Yang pertama terkait etika sosial. Etika sosial. Jadi kita ini sebagai makhluk yang selalu berkomunikasi atau hidup selalu bermasyarakat. Hidup sekeliling kita penuh dengan manusia yang perlu kita bantu, masyarakat yang harus kita dampingi, seperti itu. Sehingga apabila ada pelanggaran atau memang kita sengaja melakukan pelanggaran, itu kita selalu dihadapkan dengan pelanggaran, istilahnya hukum yang buat kami itu menjadi berpikir karena adalah hukum sosial. Banyak masyarakat akan menilai bahwa wah, advokat ini kenapa kok melanggar kode etik terkait sosial, kenapa kok dia tidak bisa melihat bahwa istilahnya hukuman sosial ini akan lebih dapat kita rasakan sebagai profesi advokat. Itu yang pertama, terkait etika sosial. Yang kedua, otomatis etika khusus. Nah, etika khusus ini memang itu menjadi dasar panutan kita terkait undang-undang advokat dan undang-undang dasar. Ini yang menjadi panutan kita. Sehingga apabila secara pribadi saya melanggar dua etika tersebut, ya otomatis saya tidak memiliki kewenangan atau hak lebih terkait profesi saya. Itu bagi saya pribadi sebenarnya. Mungkin ada pandangan di beberapa advokat lain, ada pemaknaan ataupun istilahnya kepastian kode etik bagaimana, sudut pandangnya berbeda-beda, tetapi saya secara khusus saya melihat saya harus berpatokan terhadap dua kode etik tersebut, etika sosial dan etika khusus. Baik, terima kasih atas
waktu dan kesempatan yang Bapak berikan untuk menjadi narasumber dari wawancara kami. Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.